dari kaki buaya. Ada sajadah panjang terbentang dari kaki buaya sampai ke tepi kuburan hamba bila mati. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan sujud di atas sajadah yang panjang ini, diselingi sekedar interupsi mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Alhamdulillah barokah ya, jamaah. Ada sajadah panjang terbentang, insyaallah barokah ya kalau kapan ya. Ustaz, alhamdulillah. Hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat di kau sepenuhnya. Alhamdulillah pengajian malam Senin diramaikan oleh jamaah ya. Alhamdulillah di Masjid Asyafah Ngarumas pengajian rutin malam Senin bersama Ustaz Anang Gojali ya, Kabid Imaroh sekaligus dosen UIN Bandung. Alhamdulillah, inilah pengajian di Masjid Asyafiyah Cianjur. Alhamdulillah. Atur nuhun Bu, sing ka dieu deui nya berjamaah di dieu. Ya Neng ya, para pemuda-pemudi harapan bangsa dalam rangka HUT RI ya, biar negara kita menjadi negara yang pada harapan gopur insyaallah. Iya, iman berjamaah di dia kayak kamu sendiri nyampunya ibu di mana, ikut di mana? Sukabumi. Pamijahan. Nuhun Pak Ustaz, oh Sukabumi. Sampai ke tepi kuburan hamba, Limat berjamaah
masjid terbaik Jawa Barat untuk tahun 2022. Di atas sajadah yang panjang ini diselingi sekedar interupsi mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan rukuk. Sebelum kita mulai kegiatan pengajian, izinkan saya untuk membacakan terlebih dahulu susunan kegiatan kita. Yang pertama ada pembukaan, dilanjut dengan pengajian rutin malam Senin atau ketua pengkajian dan penelitian MUI Cianjur. Lalu ada sesi tanya jawab dan yang terakhir penutupan. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai langsung ke kegiatan yang kedua, yaitu pengajian rutin malam Senin dengan penceramah Ustaz Nanang Ghazali kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan bil qur'ani imaman wa hukman bil mu'minina ikhwana. Alhamdulillah hamdan katsiran wa syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsiran. Wallahu ta'ala fil karim wa billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bis sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Sadaqallahul adzim. Balagha rasulul habibul karim Muhammad bin Ahmad sayyidina rasulina Muhammadin rabbil alamin. Asy-Syafi'iyah, Ketua DKM dan jajaran para pemuda, ayah pemuda lain, pemuda ini juga sebenarnya pemuda masa lalu. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa bersilaturahim dengan jamaah Masjid Asy-Syafi'iyah dalam rangka mengisi kegiatan pengajian Al-Mas ngaji rutin malam Senin. Ini di masjid saya juga sama Al-Mas. Malam ini juga di Kriya Malepen juga diadakan kegiatan yang sama. Namanya juga persis sama, Al-Mas. Hanya kalau di sana karena namanya Al-Mas, jadi jamaahnya pada Al-Mas. Jadi jamaahnya tidak begitu banyak seperti di sini. Langsung saja kepada materi yang dipesankan oleh Bapak Sekku. Kita akan sedikit berbicara tentang peranan generasi muda Muslim, terutama dalam kaitannya dengan mengisi kemerdekaan. Ya, karena momennya adalah momen 17 Agustusan. Kita merdeka sudah 70 tahun. Jadi kalau ibarat usia manusia ini sudah memasuki usia maghrib, sudah memasuki sopikun. Nah, kita ingin sedikit berbicara karena yang namanya ilmu itu yang sedikit, karena Allah
sudah membagikan ilmu kepada manusia ini hanya sedikit saja. Wama utitu minal ilmi illa qalila. Yang sedikit ini kemudian juga dibagi-bagi. Ya, ada ilmu macam-macam, ada ilmu agama, ada ilmu non agama. Dalam konteks belajar di sekolah. Tapi sebetulnya ilmu itu tidak dikotomi, tidak ada ilmu agama, tidak ada ilmu non agama. Karena apa? Karena ilmu itu semuanya bersumber dari Allah. Jadi tidak ada pemisahan ilmu. Semua ilmu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika misalnya dulu kita pernah belajar ilmu fisika, ilmu matematika, ilmu biologi dan lain-lain, itu kan sebetulnya juga bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Yang di dalam Al-Quran juga banyak dijelaskan tentang ilmu-ilmu itu. Tetapi masalahnya kenapa di dalam Al-Quran tidak menjelaskan secara detail, ya, tidak menjelaskan fisika dan hukum-hukumnya dan rumus-rumusnya. Ya karena Al-Quran tidak punya kepentingan untuk menjelaskan itu, ya. Karena apa? Karena fungsi utama Al-Quran adalah huda, petunjuk. Al-Quran itu bukan ilmu pengetahuan, tapi sumber ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, maka ketika berbicara tentang ilmu-ilmu murni yang kemudian dikembangkan oleh dunia barat, yang disebut dengan ya istilah-istilah mereka, fisika, biologi, ekonomi dan sebagainya, itu juga di dalam Al-Quran hanya berupa isyarat-isyaratnya saja. Ya. Misalnya tentang peredaran matahari, dalam Al-Quran isyaratnya ada wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Di dunia sampai ke akhirat. Jadi kembali lagi bahwa sebetulnya ilmu itu tidak dikotomi. Kalau penyebutan ini ilmu agama, ini ilmu non agama, itu untuk memudahkan kita saja, ya. Terutama ketika kita di sekolah, ini ilmu agama, PPAI, Pendidikan Agama Islam, ada IPA, ilmu pengetahuan alam. Nah, jadi kita ingin sedikit berbicara tentang peranan generasi muda. Ya, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak begitu lama ini kita bisa mengambil manfaat dan hikmah dari pengajian ini. Kita mulai dari tentu saja yang namanya Nabi dan Rasul itu memang manusia-manusia yang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pembimbing kehidupan manusia. Jadi sejak kecil, kemudian masa remaja, masa dewasa, kemudian menjadi tua, mereka itu perjalanan hidupnya yang dari awal sampai akhir itu mulus kehidupannya. Jadi itulah para nabi dan rasul. Jadi kalau misalnya pernah digambarkan di dalam surah Ad-Duha, wa wajadaka dhallan fahada, itu bukan berarti Rasul pernah sesat, ya. Ini dulu pernah ada seorang mubalik, ya, kalau tidak salah dari Bandung, jadi punya penafsiran bahwa yang dimaksud dengan ayat itu bahwa Rasulullah itu pernah tersesat. Jadi bukan tersesat. Yang dimaksud dengan dolan di dalam ayat itu bahwa Nabi itu bukan sesat, tidak tahu siapa Tuhan, ya. Jadi ketika dia berkhalwat di Gua Hiro itu kan dalam rangka menemukan Tuhan, dalam rangka menemukan siapa sesungguhnya yang menciptakan alam ini. Ya, kemudian Allah melalui malaikat Jibril menyampaikan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Jadi yang menciptakan itu adalah Tuhan, yang kemudian dijelaskan lagi oleh Allah siapa Tuhan itu, Qul huwallahu ahad. Nama Tuhan itu sendiri adalah pemberian dari Allah sendiri. Jadi ini pentingnya agama, pentingnya mengenal Tuhan, sampai-sampai Tuhan sendiri perlu menyampaikan kepada manusia bahwa Tuhan itu namanya Allah.
Sebab kalau tidak diinformasikan, kalau tidak disampaikan, tidak diberitahukan oleh Allah, ini kita bisa menamai Tuhan itu seenak perut, ya. Bisa menamai Tuhan itu seenaknya. Inilah pentingnya agama. Nah, jadi ada beberapa tokoh legendaris di dalam Al-Quran, di agama Yahudi, agama Nasrani, dan Islam. Jadi semua Yahudi, Nasrani, dan Islam ini merujuk kepada millat Ibrahim. Nah, ada yang bertanya kepada saya, apakah Nabi Ibrahim itu seorang Muslim? Apakah Nabi Ibrahim itu agama Islam? Agamanya Islam? Ya, sudah pasti. Meskipun di dalam Al-Quran tidak eksplisit tidak disebut bahwa agama Nabi Ibrahim itu Islam, tapi sudah bisa dipastikan bahwa agama Nabi Ibrahim itu adalah Islam. Karena Allah mengatakan, maka Nabi Ibrahim Yahudiyya wa Nasraniyya walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Jadi agama yang secara eksplisit disebut Islam itu hanya agama yang disampaikan atau yang disyariatkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Secara eksplisit itu disebut dalam Al-Quran, Inna dina indallahil Islam, bahwa sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Ini juga bukan berarti agama selain Nabi Muhammad bukan Islam, yaitu Risalatut Tauhid. Misinya adalah untuk mengesahkan Tuhan, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita lihat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam itu di dalam surah Al-Anbiya, ya, ayat 51 sampai 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Ibrahim rusdahu min qablu wa kunna bihi alimin. Dan sungguh sebelum dia Musa dan Harun telah kami berikan kepada Ibrahim petunjuk dan kami mengetahui dia. Jadi Nabi Ibrahim itu oleh Allah diberi rus. Dalam istilah agama itu berkaitan dengan hidayah itu ada dua kata, ada dua term. Ada istilah hidayah, ada istilah irsyad. Hidayah itu apa? Hidayah itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, baik petunjuk yang bersifat langsung yang ditiupkan, yang dicampakkan kepada hati setiap manusia atau kepada manusia yang dikehendaki Allah. Bisa juga hidayah itu berupa Al-Quranul Karim. Jadi hidayah itu ada dua, ada hidayah yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala berupa bisikan, ya, tiba-tiba misalnya ingin sholat, ya, ingin masuk Islam gitu. Misalnya kalau bukan Islam, tiba-tiba setelah mendengarkan azan jadi tertarik pada Islam, ya. Jadi banyak ini kasus-kasus orang masuk Islam itu, ya, sebab-sebabnya sederhana. Misalnya mendengar tarhim setiap subuh, kemudian Allah pada saat itu mencampakkan ke dalam hatinya petunjuk, ya, tiba-tiba pada saat itu dia ingin masuk Islam. Nah, adalah Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Nah, persoalannya apakah setiap kita atau setiap muslim itu sudah berhasil memposisikan atau menjadikan Al-Quran sebagai hidayah atau tidak? Itu akan sangat tergantung kepada apa yang disebut dengan taufik, ya. Jadi kan kita sering mendengar hidayah dan taufik, ya, atau taufik wal hidayah. Nah, jadi kalau hidayah itu petunjuknya, ya, bahan dasarnya, sedangkan taufik itu kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan hidayah, ya. Jadi ini kan di dalam tafsir Al-Maroki juga diklasifikasi hidayah itu.
ada hidayatul ilham, hidayah di mana bersifat ilham. Misalnya Allah mengilhamkan kepada ibunya Musa, ya, ibu Nabi Musa itu namanya lupa lagi ya, kalau tidak salah Labudha. Nah ini pernah Allah itu mengilhamkan kepada ibunya Musa agar menghanyutkan bayi Musa itu ke sungai Nil. Nah itu berupa hidayatul ilham, Allah mengilhamkan. Dan insya Allah ya hadirin juga yang ada di sini mungkin pernah ada yang mendapat ilham. Ya bahasa kitanya mungkin insting ya, insting atau feeling atau apa namanya firasat. Ya. Jadi setiap orang mukmin itu diberi firasat kebaikan. Ketika misalnya akan ada sesuatu hal yang apa namanya yang mengecewakan atau sesuatu musibah, biasanya orang-orang tertentu itu diberi yang namanya firasat. Makanya kata Rasulullah, ittaqu firasatal mukmin. Kalian harus hati-hati terhadap firasatnya seorang mukmin. Karena firasatnya seorang mukmin itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau taufik itu melaksanakan hidayahnya. Jadi kalau kita baru Islam saja itu baru hidayatuddin. Ya, baru hidayah bahwa kita sudah mendapat petunjuk bahwa agama Islam ini adalah agama yang benar. Nah hanya persoalannya kalau kita tanya masing-masing, apakah kita berislam itu karena hidayah Allah atau karena keturunan dari orang tua. Ya ada yang mengatakan katanya kebanyakan kita itu muslimnya muslim keturunan ya, karena kebetulan orang tua kita, ayah bunda kita seorang muslim, maka ketika kita lahir ke dunia secara otomatis kita juga menjadi seorang muslim. Tapi tidak apa-apa ya, alhamdulillah malah ya, alhamdulillah ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tentu saja ini perlu ditingkatkan dengan terus mengkaji dan mengkaji Islam itu. Jadi ketika kita sudah menjadi muslim, bagaimana cara meningkatkan kemusliman kita? Maka salah satu caranya adalah dengan selalu melakukan kajian dan pengajian seperti ini. Ini kira-kira kita mengaji di sini dalam rangka meningkatkan kemusliman kita, dalam rangka meningkatkan kualitas keislaman kita. Nah, kalau irsyad ini ya bedanya dengan hidayah. Kalau hidayah itu tidak ada campur tangan pemikiran manusia, ya, tidak ada campur tangan pikiran dan penalaran kita. Kalau hidayah itu semata-mata pemberian Allah. Tetapi kalau irsyad ini juga ada campur tangan pikiran kita, campur tangan ikhtiar kita. Contoh sederhana misalnya ada orang yang mempelajari Islam ya, dan banyak itu sekarang terjadi. Ada orang mu'alaf yang masuk Islam, tapi sebelum masuk Islam itu dia mempelajari dulu Islam, mempelajari dulu apa itu Islam, mempelajari dulu apa itu Al-Quran. Jadi saya membaca biografinya Irene Handono gitu ya, yang tadinya biarawati yang kemudian sekarang menjadi seorang mubalighah. Itu kan ceritanya dia sering mendebat pendetanya ya, berkenaan dengan ketuhanan. Jadi pendetanya menggambar di papan tulis bahwa yang namanya Trinitas itu seperti apa namanya kalau dalam ilmu ukur itu ya, gambar segitiga ya, segitiga yang apa namanya yang memiliki tiga sudut. Nah ini katanya makanya tiga ini satu ini tiga, lalu dia ke depan ya, saudari Irina ini ke depan, padahal beliau sudah menjadi biarawati. Jadi dia menggambar segi empat.
Kalau Tuhan itu tiga adalah satu, satu adalah tiga, saya juga bisa menggambar segi empat. Kenapa segi empat? Ini tidak bisa dikatakan empat sama dengan satu, satu sama dengan empat. Ya akhirnya ya sering mendebat pendeta, kemudian sering juga pendetanya kalah. Akhirnya dia berpikir, terus mendalami, terus memikirkan siapa sebetulnya Tuhan itu. Kemudian mempelajari Al-Quran. Jadi ada seorang temannya memberi mushaf. Jadi biasanya kalau Injil kan dari kanan, ya. Kalau Injil itu dari kanan, sedangkan Quran mushaf dari kiri. Karena kebiasaan dia menggunakan Injil, biasanya membukanya dari kanan, ya. Sedangkan mushaf dari kiri, dia kebetulan membuka mushaf itu dari kiri gitu. Itu kan pasti kalau membukanya dari kiri berarti ayat-ayat tentang ketuhanan. Jadi pas dibuka dia lihat surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Tuhan itu ahad. Nah, dia mengucapkan alhamdulillah karena yang selama ini saya cari tentang Tuhan, ternyata Allah memberikan petunjuk kepada saya bahwa yang dimaksud dengan Tuhan ini adalah Allah. Pada saat itu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, itu irsyad, ya. Jadi petunjuk Allah, tapi ada ikhtiar kita, ada ikhtiar manusia. Nah, itulah Nabi Ibrahim digambarkan di dalam surah Al-Imran. Jadi Nabi Ibrahim itu pernah mencari Tuhan, kan? Pernah melihat bintang, oh inilah Tuhan. Ternyata bintang itu lenyap. Kemudian kata Ibrahim, saya tidak suka dengan yang lenyap. Kemudian ada lagi matahari, bulan. Oh ini bulan, matahari lebih besar ini, barangkali ini Tuhan. Ternyata matahari juga lenyap. Saya tidak suka dengan yang lenyap. Dan akhirnya Nabi Ibrahim, ini bari'um minal musyrikin, kan gitu ya. Jadi pada akhirnya Nabi Ibrahim itu lelah untuk memikirkan, untuk mencari Tuhan dengan akal dan nalarnya. Akhirnya berserah diri kepada Allah. Jadi ada batasan-batasan tertentu akal dan nalar manusia dalam rangka mencari Tuhan. Oleh karena itu maka irsyad maupun hidayah itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu mukjizat Nabi Ibrahim itu diberi irsyad. Kemudian di dalam ayat berikutnya ya digambarkan id qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathilul lati antum laha akibun. Jadi pada saat itu Raja Namrud kan memperlakukan agama, ya, bahwa agama Namrud itu adalah agama yang menyembah berhala. Jadi agama resmi di pemerintahan Namrud, di kerajaan Namrud itu bahwa masyarakat itu harus menyembah berhala, para penyembah berhala. Nah kemudian Ibrahim mempertanyakan ini, ya kebetulan bapaknya juga Azar ini pembuat patung, tukang nyeunang patung untuk disembah. Dan Nabi Ibrahim muncul daya kritisnya, muncul keberaniannya. Idh qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathil allati antum laha akifun. Ini benda-benda yang kalian sembah ini apa ini? Qalu, kata mereka, wajadna aba'ana laha abidin. Ini adalah tradisi kepercayaan nenek moyang. Jadi menurut mereka ini tradisi keagamaan yang tidak boleh ditinggalkan. Nah jadi untuk memahami ajaran agama ini diperlukan kritis. Meskipun banyak hal yang tidak bisa dikritiskan, meskipun banyak persoalan-persoalan di dalam agama yang tidak bisa dipertanyakan, terutama masalah-masalah mughayyabah, masalah-masalah syar'iyyah, masalah-masalah yang harus dipercaya karena informasi dari Allah dan Rasulnya. Tapi juga banyak masalah-masalah yang harus dipertanyakan dalam rangka meningkatkan keyakinan
supaya membangun kritisisme ya. Kalau tidak ada yang tidak dipahami, tidak dimengerti, silahkan tanyakan. Nah ini yang menurut saya ini lama sekali umat Islam ini meninggalkan daya kritisme ya, sehingga terjadi kejumudan di dunia Islam, terjadi stagnan berpikir, terjadi taklid buta. Karena apa? Karena memang ada masa-masa di mana pada saat itu tidak dibolehkan untuk mengkritik, tidak dibolehkan untuk bertanya. Kita cukup melaksanakan apa yang sudah dicontohkan oleh sesepuh kita. Nah ini akhirnya terjadi stagnasi, terjadi kemandegan berpikir. Sehingga dulu ada ulama yang mengatakan bahwa pintu ijtihad itu tertutup ya. Jadi yang mengatakan pintu ijtihad tertutup. Jadi di akhir zaman sekarang ini sudah tidak ada lagi mujtahid, sudah tidak boleh lagi orang berpikir, memikirkan, menggali hukum-hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Karena apa? Karena sudah cukup ditulis oleh para ulama salaf. Nah ini tentu saja perlu dikaji kembali ya. Perlu dikaji kembali karena dulu kan pernah ada ini cerita ya. Dulu itu pesantren terkenal di Cianjur itu Guntur ya. Jadi pesantren yang melahirkan banyak ulama di Kabupaten Cianjur itu Guntur, termasuk salah satunya guru saya Jarasas, Muhammad Jarasas, Kiai Ahmad Syukani, itu pentolan Guntur dan murid kesayangannya. Nah ada salah satu murid dari Sukabumi yang namanya Kiai Ahmad Sanusi, yang menjadi pelopor perjuangan ya, jadi pahlawan. Kiai Ahmad Sanusi Gunung Puyuh, pernah pesantren di Gunung Puyuh di Guntur. Nah kata Pak Guntur, jadi sekarang kita sudah tidak perlu lagi berikhtiar. Jadi satu-satunya santri yang berani tidak sependapat dengan gurunya Bapak Guntur adalah Kiai Ahmad Sanusi. Mohon maaf katanya Bapak, saya tidak sependapat dengan Bapak. Karena apa? Karena banyak persoalan-persoalan yang belum dijelaskan di dalam kitab-kitab salaf, belum dijelaskan di dalam Safinah, belum dijelaskan di dalam Fathul Mu'in, bahkan mungkin juga belum dijelaskan di dalam syarahnya I'anatul Talibin. Jadi oleh karena itu katanya saya tidak sependapat. Oleh karena itu kalau menurut saya katanya pintu ijtihad itu masih harus terbuka, pintu ijtihad itu masih harus dibuka, pintu ijtihad itu masih harus dimasuki oleh umat Islam. Nah akhirnya ya ceritanya kemudian Kiai Sanusi ini keluar dari Muhammad Guntur, dari pesantren Guntur, tapi bukan berarti diusir karena tidak sependapat, kemudian mengembangkan pendapatnya di Sukabumi ya dengan menulis beberapa kitab tafsir. Jadi satu-satunya ulama Jawa Barat yang produktif menulis kitab tafsir adalah Kiai Ahmad Sanusi ya, pesantren Gunung Puyuh. Itu tafsirnya, kitab tafsirnya tidak kurang dari 90 kitab tafsir. Ada Rawdatul Irfan, ada Tamsyiatul Muslimin ya. Banyak sekali karangan-karangan tafsirnya. Karena apa? Karena ingin membuktikan bahwa Islam itu harus survive, Islam itu harus terus bisa berhadapan dengan tantangan zaman. Sementara kalau kita kembali kepada kitab-kitab salaf, ini banyak yang tidak bisa menjawab gitu. Meskipun iya, kalau menurut saya sih sudah ada, prinsip-prinsipnya sudah ada di dalam Fathul Mu'in, dalam kitab Al-Talibin, prinsip-prinsipnya sudah ada, tapi detail-detail persoalannya. Contoh misalnya tentang hukum medsos, ya. Itu kan tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam kitab salaf. Hukum medsos, apalagi yang berkenaan dengan kedokteran, hukum cangkok mata, cangkok jantung, cangkok, ya pokoknya cangkok kepala, tergantung ilmu kita gitu. Oke, itu saja barangkali yang bisa disampaikan. Ya barangkali
bisa disampaikan, barangkali ada yang mau bertanya atau yang mau menambahkan atau yang mau mengkritik atau yang mau meluruskan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Nanang. Mungkin sebelum ditutup ada yang ingin bertanya tentang materi yang telah disampaikan tadi oleh Ustaz Nanang. Maka saya persilakan. Ada yang baca, Pak. Kalau nggak ada saya tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, ini PR kita bersama di HUT RI ini, khususnya para pemuda. Pemuda itu adalah menjadi tanggung jawab kita, khususnya dalam menuntut ilmu. Kita prihatin kalau kita melihat real saat ini, sementara kita akan melaksanakan tasakur binikmat dengan HUT RI ini dengan harapan baldatun thayyibatun warabun ghafur. Tapi sedih kita melihatnya, kalau kita lihat para pemuda kita dari sekian banyak hanya beberapa orang. Nah, yang ingin saya tanyakan mungkin mewakili jamaah, kira-kira kiat apa saja ketika anak-anak kita sulit untuk dirangkul diajak mengaji, sudah berbagai upaya, tapi dengan cara sentuhan yang mengedukasi, yang lembut, sehingga dengan sendirinya hidayah itu didapat. Karena kita tanggung jawabnya adalah ketika kita tidak ada yang bicara dan diam semua, maka sebetulnya kita adalah setan yang bisu. Mohon penjelasan. Ini sebetulnya bukan pertanyaan ya, ya termasuk juga pekerjaan rumah kita ya. Jadi saya sendiri punya pertanyaan yang sama sebetulnya ya. Kebetulan saya bidang imarah di Masjid Agung ya, untuk mengembalikan kejayaan Masjid Agung 10 tahun yang lalu, bagaimana remaja masjidnya, bagaimana jamaah kuliah subuhnya begitu luar biasa susahnya gitu. Ya kalau ditanya apa kiat-kiat ya, barangkali itu kita bisa berteorisasi. Semua pengurus DKM barangkali bisa bereksperimen kan ya, bisa mencoba kalaupun misalnya sampai dengan saat ini belum kelihatan hasilnya, terus saja dicoba dengan berbagai cara. Yang dipinta oleh Allah itu kan ikhtiarnya, usahanya. Adapun hidayah dari Allah ya, kita tidak bisa memberi. Jangankan kita, Rasulullah saja tidak bisa memberi hidayah, tidak bisa memaksa orang kan gitu untuk melakukan kebaikan. Nah, Pak Dedi sudah lebih berpengalaman lah. Ya, hanya kalau saya yang dicoba di Masjid Agung ya, dengan pendekatan basyiru wala tunaffiru ya, dengan berbagai hal yang bisa menarik minat para jamaah, baik itu dari kalangan remaja maupun dari kalangan orang tua, dengan berbagai cara. Misalnya untuk orang tua akan diterapkan, nanti akan dicoba juga jamaah kuliah subuh itu, setelah kuliah subuh ada semacam makan bersama nanti itu. Ya, ini salah satu ikhtiar kita, salah satu kiat kita. Sugan hari diberi barang dahar atau hari dahar sugan gitu. Nah, meskipun ini juga belum tentu ya, belum tentu. Karena ini masalah hidayah itu hak prerogatif Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin juga Pak Dedi harus ada tim doa nih, tim doa. Karena dulu juga Rasulullah itu ya minta pertolongan kepada Allah kan gitu. Ya, untuk agar umatnya ini mudah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu saya kembalikan kepada dia lah ya, bagaimana caranya. Silakan dengan pengalaman yang malang melintang di dunia kemasjidan, barangkali pernah di Jakarta, di mana gitu, kira-kira apa yang bisa diterapkan di sini. Karena setiap situasi, setiap tempat punya karakter
khairan katsiran. Oke, mungkin ada pertanyaan lain. Masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju sekali dengan pendapat Bapak tadi ya, mengenai bahwa pintu ijtihad masih terbuka ya. Itu dilakukan oleh ulama-ulama yang mengerti usul fikih segala macam intinya Pak ya. Cuman bagaimana kalau itu dikaitkan dengan ayat yang menyatakan bahwa agama itu sudah sempurna. Contohnya ayat ma'amulakum dinakum ma'amulakum nikmati warohi warohum bisalamina. Mohon jelaskan. Ya, al-yauma hari ini akmaltu lakum telah aku sempurnakan untuk kalian dinakum agama kamu sekalian wa atmamtu alaikum ni'mati dan aku sempurnakan nikmatku wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Sudah final, haji sudah final. Karena agama ini ada yang harus final, ada yang tidak boleh final. Nah, agama yang sudah final itu agama yang sifatnya ibadah mahdhah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketentuannya sudah ditetapkan Allah. Jadi misalnya sholat subuh ya sampai kiamat pun tidak boleh ada yang menambah. Sholat isya sampai kapanpun tidak ada yang boleh berkurang. Itu al-yauma akmaltu lakum dinakum. Nah, sementara persoalan-persoalan muamalah tadi, persoalan-persoalan yang di luar ibadah mahdhah ini terus terbuka. Karena apa? Karena dunia kan terus berkembang, pemikiran terus berkembang, sikap dan perilaku manusia kan terus berkembang. Tentu ini kan harus dijawab oleh Al-Quran itu, oleh Islam itu. Nah, makanya caranya adalah membuka kembali pintu ijtihad. Dalam pengertian ya tentu saja ijtihad terbatas ya. Sebab mujtahid mutlak itu memang yang dimaksud dengan Mama Gentur tadi, bahwa ijtihad sudah tertutup itu adalah ijtihad dalam pengertian mengeluarkan hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Itu haknya para ulama mujtahid yang 4 tadi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali ya. Selain itu tidak ada yang punya wewenang untuk menggali hukum lagi dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, sedangkan ijtihad dalam pengertian yang lain, ijtihad dalam pengertian menguatkan pendapat yang lain, itu masih terus terbuka. Kan ada ijtihad, ada ijtihad istinbat, ada ijtihad takhrij, ada ijtihad takhrij. Ada 2. Ada ijtihad dalam pengertian mengeluarkan hukum dari Quran Sunnah. Misalnya, ada enggak di dalam Al-Quran yang mengatakan Al-Quran bahwa sholat itu wajib? Bahwa sholat itu wajib ada enggak di dalam Al-Quran? Tidak ada di dalam Al-Quran bahwa sholat itu wajib. Yang ada di dalam Al-Quran, aqimus sholat, dirikanlah sholat. Nah, yang kemudian menetapkan hukum wajib terhadap sholat itu adalah para ulama mujtahid tadi, bahwa perintah itu menunjukkan wajib, meskipun tentu ada perintah-perintah di dalam Al-Quran yang tidak menunjukkan